Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Hari ini merupakan pertemuan ke-10, yaitu terkait dengan perekonomian 3 sektor yang akan dibahas terkait dengan efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan bagaimana. Ya. Seperti minggu lalu saya sudah memberikan tugas ya terkait dengan bagaimana sih efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan ya. Mungkin kalian sudah menjawab. Jadi intinya adalah pajak itu pasti akan menurunkan pendapatan disposable atau YD. YD itu apa? Pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan ya. Jadi yang sudah dikurangi dengan pajak ya. Nah, sejumlah T sehingga makanya rumus pendapatan disposable income ini Y pendapatan dikurangi pajak ya, karena pendapatan disposable itu adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, sehingga karena pendapatan disposable atau YD ya turun, maka konsumsi dan tabungan juga akan turun. Jadi, pajak itu tentu akan menurunkan konsumsi dan tabungan intinya ya. Pajak akan menurunkan konsumsi dan tabungan, intinya ini ya. Kemudian pengaruh pajak terhadap fungsi konsumsi dan saving ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah belajar terkait fungsi konsumsi pada perekonomian dua sektor. Nah, pada konsepnya sama aja ya. Cuman kalau di dalam perekonomian 3 sektor ditambah dengan pajak ya, min BT plus A plus BY. Ya, konsumsi savingnya berarti 1 min 1 min B T min A plus 1 min B Y ya. Nah, pengaruh pajak proporsional juga sama. Ya, ada T-nya. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal ya bagaimana pajak konsumsi dan tabungan. Nah, ini kalau tidak ada pajak ya, pendapatannya kalau tidak ada pajak. Nah, ini diketahuin biasanya di soal ya, bahwa ada pendapatan sekian dan tidak ada pajak. Makanya ditulisnya 0. Ini karena tidak ada pajak. Nah, pendapatan disposable-nya bagaimana? Berarti kan ini 0 ini ya. 0. Ini 240 ya, karena nggak ini dikurang ini kan hasilnya tetap 240 ya. 240 dikurang 0 tetap 240. 480 dikurangi 0 480. 720 dikurangi 0 tetap 720. 960 dikurangi 0 tetap 960 ya. Jadi ini YD merupakan Y min T ya, konsepnya Y min T. Sedangkan konsumsinya bagaimana? Nah, dapat 90 ini dari masukin 0 ke sini, ganti YD-nya dengan 0. Berarti 90 ditambah 0,75 dikali YD-nya berapa? 0. Makanya di sini hasilnya 90. Bagaimana kalau 240? Ganti berarti kan ini ya, berarti kalian itu 90 ditambah 0,75 dikalikan dengan 240 ya, dari sini 240-nya. Kemudian 450 bagaimana? Berarti 90 ditambah 0,75 ya dikalikan dengan 480 dan seterusnya. Ini tinggal diganti ya. 90 ditambah 0,75 dikalikan 720. Nanti silahkan dicek apakah hasilnya 630 atau bukan. Ya. Kemudian selanjut lagi 90 ditambah 0,75 dikalikan dengan 960. Nah, dapatlah hasil ini. Ditanya saving. Saving berarti
Pendapatan disposable income 0 dikurang dengan 90 minus 90. Jadi YD min C. Ya, YD min C itulah saving ya, atau 1 min B ya. Ini 240 dikurang 270 ya. 480 dikurang 450. 720 dikurang 630. 960 dikurang 810. Ini seterusnya. Ya, oke. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ada pajak tetap 40? Ya, berarti T-nya, ini T sama dengan 40. Berarti T-nya semua ini ditulis dengan 40. Ya. Bagaimana dengan YD-nya? Berarti 0 dikurangin 40 minus 40. 240 dikurang 40. Jawabannya jawabannya 200 ya. Kemudian 480 dikurang 40. Hasilnya 440. 720 dikurang 40. Hasilnya 680. Jadi menurunkan ya. 960 dikurang 40. Hasilnya 920. Ini pendapatan disposable. Nah, bagaimana dengan konsumsinya? Nah, diganti saja YD-nya. Berarti ini 90 ya plus 0,75 dikalikan dengan minus 40 ya, dikalikan dengan ini. Nah, kemudian kalau 240 bagaimana? Berarti 90 plus 0,75 dikalikan dengan 200 dan seterusnya ya, sama kayak ini konsepnya. YD-nya diganti dengan yang ini ya, konsepnya sama. Nah, bagaimana dengan savingnya? Savingnya berarti minus 40 dikurang minus 6 dikurang 60 berarti minus 100. 200 dikurang 240 minus 40 ya, sama konsepnya kayak tadi. YD min C berarti di saving ya. Kemudian ada lagi soal pengaruh pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Bagaimana? Nah, ini sebelum ada pajak ya. Hasilnya ya, makanya pajaknya 0. Nah, kalau pajak proporsional bagaimana? 20% dikalikan dengan Y. Maksudnya gimana? Misal kita ambil contoh ini. Berarti 20% ya dikalikan dengan Y. Y-nya berapa di sini? 480. Maka dapatlah 96. Kalau 240 gimana nanti? Silahkan kalian hitung. Berarti 20% dikalikan dengan 240. Nanti bagaimana? Silahkan dihitung sama kalian ya. Kerjakan di learning journal ya. Jadi nanti silahkan learning journal lagi. Kalian ringkas lagi materi yang dibuat dan ditambah ini ya untuk learning journalnya. Nanti dicari ini, sama aja konsepnya kayak yang tadi. Berapa hasilnya. Setelah itu nanti kita akan diskusikan ya. Oke. Kemudian sehingga apapun bentuk sistem pajak, pajak tetap atau pajak proporsional pemungutan pajak akan menyebabkan konsumsi dan tabungan rumah tangga itu akan berkurang sebanyak yang ditentukan. Nah, sehingga persamaannya adalah delta C sama dengan MPC dikalikan dengan T. Dan delta S sama dengan MPS dikali T, atau marginal propensity to consume dikalikan dengan pajak ya. Besarnya persentase perubahannya itu sebesar sekian ya. Kemudian kecondongan atau marginal propensity to consume dan to saving. Mungkin di perekonomian dua sektor sudah pernah dipelajari ya, terkait dengan MPC dan MPS itu sama dengan 1. Nah, konsepnya di perekonomian 3 sektor karena ada sektor pemerintah masuk melalui pajak, ya sebenarnya sama saja. MPC ditambah dengan MPS ditambah dengan MPT nanti ya menghasilkan sama dengan 1 ya. Jadi gini, MPC Y itu rumus awalnya kan berarti 1 min TB
ya, karena ada pajak. Nah, kemudian MPS, sehingga MPS adalah 1 min B dikali 1 min T. Nah, dalam perekonomian 3 sektor itu berlaku, nah, delta Y per delta Y sama dengan delta C per delta Y, ini MPC, ya, ini MPC. Nah, kalau ini MPC ya, ini ya, delta S per delta Y sama dengan MPS, dan delta T per delta Y sama dengan MPTY. Sehingga apabila marginal propensity to consume, marginal propensity to saving, dan marginal propensity to tax dijumlahkan, ya, hasilnya harus sama dengan 1. Ya, inilah yang dinamakan perekonomian 3 sektor, ya. Oke, cukup untuk hari ini kuliahnya. Silahkan untuk dikerjakan learning journalnya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.